Puji Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Amin. Sekalipun hujan, hawa dingin, saudara masih datang. Pasti Tuhan memberkati. Pasti Tuhan mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun serak, saudara yang membawa pujian tetap menyanyi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya rindu bahwa saudara sebagai umat pilihan tetap menyala-nyala, melayani Tuhan, tetap bersemangat. Jangan sampai kita ini undur. Inilah hari ini yang Tuhan inginkan, supaya saudara semua bangkit kembali, saudara. Sekalipun dengan keadaan dunia ini yang sedang, saudara tahu sendiri, yang sedang membawa dingin setiap orang yang percaya. Jangan sampai terjadi kita dingin, saudara. Sayang, hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Yesus telah berkorban untuk kita. Dia mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menebus segala dosa kita, saudara. Dia mau mati untuk kita diselamatkan. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau tetap biasa-biasa aja? Apakah kita tambah mundur, saudara? Ya, saya beritahu kepada saudara, sayang sekali, saudara. Inilah karya Tuhan yang sangat berharga bagi setiap orang yang percaya. Kalau saudara mengerti, mengetahui tentang rencana Tuhan, saudara tidak akan saudara mundur. Saudara pasti maju, pasti. Saya menjelaskan hari ini, saudara, tentang karya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, juga hanya oleh Yesus satu-satunya, yaitu Tuhan yang setia. Tidak ada duanya. Dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Saudara, saya akan menjelaskan dulu. Waktu 5 tahun yang lalu, 5 tahun ke sana, sebelum virus corona terjadi, saya punya teman di Indonesia. Saya juga punya teman di sini, saudara. Nah, yang di Indonesia, mereka, ketika saya bertanya kepada adik saya, Anu gimana keadaannya? Wah, dia punya bisnis luar biasa. Dia jual makanan bisa ramai sekali. Bahkan dia menjadi kaya sekali. Dia sungguh-sungguh. Katanya dia hokinya bagus, luar biasa. Terus ada pegawai, itu pegawai adik saya, saudara. Dia bikin konveksi dan dia buka sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia juga cerita, oh dia maju luar biasa, bahkan lebih dari saya, katanya. Dia untungnya besar sekali. Jadi saudara, 5 tahun yang lalu saya mendengar selalu baik, yang bisnis kaya, yang bekerja diberkati semua. Tapi setelah sekarang ini, saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan, saudara, apa yang terjadi di akhir hidup ini, sekarang ini. Jika saya tanya, bagaimana si Anu sudah mati kena COVID? Wah, si Anu jangan mati kena stroke. Wah, si Anu mati mendadak. Saudara, beda. 5 tahun yang lalu kabarnya luar biasa. Tapi sekarang kabarnya, saudara, boleh saudara perhatikan, tolong. Saya selalu tanya, bagaimana si Anu? Wah, dia sudah nggak ada. Itu teman-teman saya, saudara. Saya tanya Pak Gunawan, oh si Anu nggak ada, si Anu sudah nggak ada. Sama Pak Apa saya tanya, wah, ada di gereja saya umur 40 lebih, 50 sudah nggak ada. Saudara,
kita dengar sekarang beda, lain dengan 5 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya harus berjaga-jaga. Jangan lalai. Keselamatan sudah ada di depan kita. Tuhan sudah berjanji, kita sudah memegangnya. Apakah kita akan lepas? Apakah kita akan sia-siakan? Ini, saudara, kita jangan main-main dengan keselamatan. Dengan uang boleh main-main, saudara. Dengan kehidupan kita sehari-hari boleh main-main. Tapi dengan keselamatan jangan main-main. Orang jangan tegang, please. Ini belajar kita memikir dan memperhatikan apa yang kita akan terima di hari kemudian. Hidup ini ada akhirnya, ada waktunya, saudara. Tidak akan selama-lamanya di dalam dunia ini. Orang yang senang tidak akan selamanya senang. Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, sekalipun kamu memperoleh segala kekayaan di dunia ini, buat apa kalau jiwamu binasa? Ini, saudara, benar. Nah, kekayaan banyak di dunia ini satu hari akan ditinggalkan. Kita tidak akan bisa memegangnya kembali. Kita tidak akan bisa menikmatinya kembali. Itu yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang ada di dunia. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya sama. Mereka akan mengakhiri hidup di dunia ini. Apa yang akan kita lakukan, saudara? Apa yang akan kita, saudara? Please, hari ini kita untung, saudara, dipilih oleh Tuhan. Kita untung sekali. Saudara, jangan kita ini menganggap Tuhan Yesus itu biasa, dia manusia biasa. Tidak, saudara. Saya mempelajari banyak agama. Kalau saya mengenal Tuhan Yesus, saudara, ayah saya, mama saya adalah penyembah berhala. Mereka percaya dengan Konghucu, Kuan Yin, Kuan Kong. Saya juga ke bawah, saudara. Saya ke bawah. Saya percaya Konghucu, saya percaya Kuan Yin, Kuan Kong, Buddha, percaya, saudara. Saya suka semedi. Tiap malam saya semedi, saudara. Saya ingin tahu bagaimana rupanya Kuan Yin, karena saya mendengar bahwa Kuan Yin itu cantiknya bukan main. Dia seorang perempuan yang baik, ratu yang baik. Jadi saya suka semedi, saudara. Tapi ternyata tidak mendapat apa. Saya belajar, saya tanya sama orang-orang semua. Kuan Yin, Kuan Kong, semua itu yang kita puja dulu mati, tidak pernah ada bekasnya. Semua mati jadi bangkai. Habis. Tapi perhatikan, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai luar biasa. Tidak ada duanya, hanya Dia. Jangan lepaskan, please. Mari kita lihat, saudara, di dalam Markus 2 ayat 10 sampai 12. Markus, Injil Markus ayat pasal 2 ayat 10 sampai 12, 2 ayat. Di sini dijelaskan ketika itu, waktu itu, saudara, ketika Tuhan menginjil, ada orang yang membawa orang lumpuh dan sudah tidak bisa jalan, saudara. Dia diusung, dibawa, dipanggul, saudara, digotong ke hadapan Tuhan Yesus. Bahkan waktu itu karena orang banyak, saudara, dia tidak bisa masuk. Di depan banyak
orang sekali, jadi dia tidak bisa masuk ke rumah itu. Dan ternyata saudara, dia nekat, dia naik ke atas, dia membuka atap rumah itu dan dia menaruh itu orang lumpuh di depan Yesus. Itu benar-benar kerjaan yang nekat. Kalau dia jatuh meleset pasti beda. Tapi dia nekat. Dia ingin sembuh, dia ingin supaya Tuhan bekerja. Dan ini orang lumpuh ditaruh di situ. Apa yang terjadi saudara? Tuhan, dia benar-benar saudara. Ayat 9 ya. Kita mulai ayat 9. Kata Yesus, mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Perhatikan ini ayat saudara. Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Berarti dia ini bisa mengampuni dosa. Dosa apapun juga yang dilakukan oleh manusia, hanya Yesus yang bisa mengampuni, tidak ada yang lain. Nah, ini udah dijelaskan jelas sekali dalam firman ini bahwa Dialah Tuhan, Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang benar, yang datang ke dunia ini, yang menyelamatkan manusia, mengampuni dosa manusia. Ini sebelum berkorban, saudara. Tuhan sebelum disalibkan, tapi Dia sudah bisa mengampuni dosa. Luar biasa, luar biasa karyanya. Kalau kita sebagai manusia, kita berdosa, pasti berdosa. Siapa yang bisa mengampuni kita? Lalu mau cari siapa? Mau dari ujung bumi sampai ujung bumi, cari orang yang bisa mengampuni saudara. Bakal bertemu hanya melalui Yesus. Ini ditulis oleh 4 Injil, oleh 4 murid Yesus: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi 4 saksi berarti sah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Saudara, kita kurang gimana? Kurang gimana, saudara? Kita mau percaya sama Dia kok kita banyakannya lemas. Banyakannya wah, bosan lah. Udah dah, buat apa saya percaya Tuhan? Rugi saudara, saya beritahu. Hanya Dia yang bisa mengampuni dosa. Dia yang bisa menyembuhkan. Malah di sini ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, di dunia ini saudara, di seluruh dunia ini, bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada yang lain. Kita mulai sama cari siapa. Inilah yang kita harus perhatikan. Setiap manusia pasti berdosa. Pasti. Saudara mau melakukan hukum Taurat, boleh. Iblis saudara. Kalau saudara melakukan hukum Taurat, dia tidak capek. Dia tidak akan bekerja luar biasa. Pasti didiamkan. Silahkan. Saudara, satu hari saudara pasti jatuh di dalam dosa itu karena 10 hukum Taurat tidak bisa dilakukan. Jadi iblis paling mengawasi saudara. Silakan. Di situ adalah 10 hukum. Silakan. Jangan mengingini, ya. Jangan menyembah berhala. Jangan berdusta. Jangan membunuh. Jangan iri hati. Coba, saudara bisa nggak? Nggak bisa. Kita hidup di dunia ini, hidup bergaul dengan semua orang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Pasti hati kita ini jealous. Pasti hati kita ini ingin, saudara. Oh, dia kaya, saya kok miskin. Kok dia punya ini, saya nggak punya. Oh, suaminya baik, suami saya nggak baik. Pasti jealous. Wah, istrinya dikasih tas bagus, harganya sekian. Tapi suami saya, ya nggak punya duit, nggak punya apa, lebih baik saya cari lagi suami yang lain. Bisa benar di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Pasti
ada dosa. Siapa yang bisa mengampuni ini? Yesus. Nyata saudara bahwa Yesuslah yang bisa mengampuni saudara. Ini ditulis saudara luar biasa. Satu lagi contoh. Markus 3 ayat 1 sampai 5. Luar biasa saudara. Ini Markus luar biasa sekali. Markus 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita. Saudara, kalau ada orang yang menyetop, yang mengganggu pekerjaan Tuhan, dia berduka cita, saudara. Baik hati. Di mana ada Tuhan seperti Yesus? Dia berduka cita karena kedengkiran mereka, dan dengan marah dia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan yang mengulurkan, maka sembuhlah tangannya itu. Luar biasa. Hanya dengan sepatah kata kesembuhan terjadi. Oh, ada yang berkata, oh, ojek saya berdoa, minta kesembuhan kok nggak sembuh-sembuh. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya pas bertobat, itu gampang kesembuhan. Gampang, betul? Berkat itu gampang sekali. Saudara sakit apa pasti disembuhkan sama Tuhan, pasti. Ini orang juga begitu datang ke Yesus itu pertama kali, saudara. Tuhan sembuhkan, saudara juga sama, saya juga sama. Kenapa sekarang saudara tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan? Saudara berdoa berbulan-bulan tak sembuh-sembuh, kenapa? Jawaban, alasan. Ya, alasannya kenapa? Karena hidupnya lain, saudara. Saudara, ketika saudara dengan saya begitu mengenal Tuhan, waduh, saudara, apa yang terjadi? Ini bergolak-golak. Hati ini, waduh, menyala-nyala. Sedikit-dikit Tuhan Yesus kemana-mana bersaksi. Betul? Enggak ada malunya. Wah, siapa juga ngomong. Sampai papa, mama bilang ini enak, bilang. Masa bodoh mau bilang. Tetap cinta Yesus. Betul nggak? Sekarang cintanya kemana? Oleh sebab itu, saudara, kita doa kepada Tuhan. Tuhan pasti bertanya, mana saksi yang pulang? Ini alasannya. Makanya kita harus menyala-nyala, saudara. Setiap hari orang yang menyala-nyala pasti diberkati Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, pasti dikasih Tuhan, pasti. Karena apa? Dia bukan dekat lagi dengan Tuhan, tapi lengket. Saudara, Tuhan berkata apa? Aku adalah pohon anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Bagaimana ranting dengan pohon itu? Apakah dekat? Apakah dekat? Kalau dekat kan ini dekat namanya. Ya, ini saya ranting, ini pohon, ini dekat. Kalau nempel, ya, Tuhan bilang kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi ranting harus nempel. Setiap hari doa, setiap hari bersama Tuhan. Nah ini gampang ini, pasti berbuah itu. Jadi bukan dekat lagi, tapi nempel. Tidak ada vitamin dari Tuhan keluar. Dari pohon itu ada
vitaminnya, ada airnya keluar ke ranting-ranting, dan ranting-ranting itu menjadi subur. Itu juga yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan berkata, bila kau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Amin. Itu nempel, saudara, bukan dekat, nempel. Tiap hari Tuhan, saya perlu Engkau. Saya adalah ranting, Engkau adalah pohon. Ini Tuhan berkata, kalau tidak nempel dibakar itu. Oleh sebab itu, saudara, banyak orang yang berdoa, mereka tidak mendapatkan janji Tuhan. Kenapa? Karena hanya dekat, tidak nempel. Tidak nempel. Kita harus nempel. Kalau nempel itu pasti otomatis. Semua punya Tuhan. Seperti milik kita. Sama. Jadi milik kita. Jangan main-main, saudara, dengan keadaan zaman ini sekarang. Saudara sekarang tidak bisa ditebak zaman sekarang. Nggak bisa. Kita harus benar-benar waspada. Hanya dengan Tuhan kita akan hidup berkemenangan. Ya. Saudara, bukan saja Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa mengusir setan. Musuh kita itu siapa? Setan. Musuh kita itu siapa? Si pengganggu itu. Jadi saudara, kalau kita tidak nempel dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menang. Bagaimanapun saudara berusaha, tidak akan bisa menang. Lawannya Adam dan Hawa siapa? Siapa? Waktu itu tidak ada manusia, saudara. Hanya berdua. Lawannya siapa? Iblis. Iblis lawannya. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan, saudara, ditulis di situ bahwa Yesus itu dia mengusir setan. Dia melawan setan. Oleh sebab itu di Markus 16 ayat 17-18, apa kata firman Tuhan? Setiap orang yang percaya diberikan kuasa untuk mengusir setan demi nama Tuhan. Saudara, dia mengganggu kehidupan kita. Dia mengganggu keluarga kita, mengganggu kehidupan kita, badan kita, semua diganggu gitu. Kita mau ke gereja diganggu. Jadinya lemes, jadinya apa? Gak bisa tidur malamnya. Pagi-pagi gak bisa bangun. Udah miss ke gereja. Diganggu, semua diganggu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar tahu, saudara, siapa yang menyelamatkan kita? Yesus. Hanya Tuhan. Jaminan hidup kita hanya Tuhan. Tidak ada yang lain, yaitu Yesus yang telah datang pada 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita melepaskan kasih setia Tuhan yang telah mati di kayu salib Golgota. Sangat berharga. Kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Kita akan berbahagia, saudara. Berbahagia. Saya jelaskan, saya tidak bohong. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena saya dulu sebelum mengenal Tuhan, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Karena saya melihat itu setan ingin membunuh saya. Saya sampai dibawa ke tempat gelap. Saya melihat itu setan. Waduh, udah jangan. Oleh sebab itu, saya tidak pernah kendor. Tidak pernah lemah. Saya tetap bilang, Tuhan, saya mau ikut Engkau sampai kemanapun. Saya tidak akan kendor. Saya tidak akan lemah. Karena saya tahu Engkau adalah juru selamat saya. Kalau bukan Tuhan, saya tidak akan hidup. Karena Dia, saudara. Karena Dia, saya tidak bohong, saudara. Hanya istri saya, hanya Lydia tahu semua. Tahu, saudara, keadaan saya dulu bagaimana? Bagaimana keadaan saya? Saya diikat oleh perjudian, saudara. Nggak bisa lepas, rokok nggak bisa lepas. Hanya Yesus yang bisa melepaskan saya. Karena saya sakit, saudara.
Saya sakit pun. Sakit pertama saya jelasin ke saudara, saya tapir saudara. Sampai sehari semalam itu muntah berak itu kurang lebih hampir 25 kali saudara. Sampai udah lemes. Terus diinfus di rumah sakit. Baik, nggak bertobat. Nggak bertobat saudara. Terus di Palembang. Saya ke Palembang. Di sana mau bisnis bersama teman saya. Kenal lagi mutabel. Udah ambil mati, nggak bertobat. Di Melbourne baru di situ bertobat. Bertobatnya bagaimana saudara? Saya udah ambil mati di situ. Ini perut nggak mau diam, terus goyang seperti ada cancer. Aduh, sampai nggak bisa tidur 24 jam, nggak bisa tidur. Mata merem udah mau tidur, kalau ada kretek sedikit kedengeran, dan goyang sedikit kedengeran, nggak bisa tidur saudara. Sampai saya minta ampun sama Tuhan, saya cari Buddha, Hindu, ya, Konghucu, semua saya cari, saya minta Tuhan sembuhkan, saya sembuhkan, nggak sembuh. Yang dikasih lihat siapa? Yesus. Di situ dia kasih lihat ke saya. Oh, Yesus sedang memperhatikan saya. Saya disuruh datang ke Tuhan saudara. Saya minta ampun. Dan saya memuja Tuhan. Apa Yesus? Kan manusia. Masa dijadikan Tuhan? Wah, saya lebih condong sama Muhammad saudara. Muhammad pengikutnya banyak. Muhammad luar biasa. Ya, dia banyak yang cinta sama dia. Saya juga menjadi ikut Muhammad saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika saya doa minta ampun, saya langsung ditolong gelap. Tempatnya gelap besar sekali. Lampu sedikit pun tidak ada. Tidak ada terang sedikit pun. Tapi manusia kelihatan semua aneh. Aneh. Sampai hari ini saya ingat saudara. Dan saya melihat saudara, orang-orang dari agama apa semua ada di situ. Ketika saya di situ melihat saudara, itu yang menjaga itu orang besar-besar, jin itu berbulu semua. Saya kagetnya setengah mati saudara. Saya tanya sama orang di situ, ini tempat apa? Oh, ini tempat penampungan. Waduh, hati saya bubuk. Ini bukan mimpi saudara, saya lihat itu lagi doa. Saya dibawa ke sana. Wah, hati saya sampai saya takutnya setengah mati. Padahal sombongnya bukan main sebelum. Lihat itu setengah mati. Saudara, saya beritahu kepada saudara, saudara mempunyai tangan segede kaki saya, pasti saudara menangis. Saya sampai menjerit. Bohong saudara. Itu jin-jin. Itu sekelilingnya jin. Orang semua ditangkapin, dibawa ke tempat yang lain di sana. Di sana api. Anehnya di sini gelap, tapi tidak ada lampu bisa kelihatan orang aneh itu. Sampai saya kaget sekali. Setelah di situ, saya bilang ada Yesus di sini. Enggak ada. Ada juga itu tuh. Saya lihatin, waduh jin-jin. Saya di situ menjerit. Saya nangis seperti anak kecil. Nangisnya bukan nangis biasa orang ini, bukan. Itu air mata. Bisa dibendung. Saya di situ lagi duduk, udah sadar saya lagi duduk. Saya melihat Yesus di sebelah kanan saya. Yesus lagi melihati diam-diam saya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya mau berbuat apa juga saya mau. Saya mau bertobat. Di situ saya baru bisa bertobat karena dibawa ke tempat gelap saudara. Jangan sampai terjadi. Selama 6 tahun baru saya sembuh. Bukan main-main. Selama 6 tahun mati nggak jadi, mau mati nggak jadi. Ini jantung sudah bak. Baik lagi, udah saudara. Karena saya nggak mau. Sampai saya ngomong sama Pak Barnabas, itu saksi.
Pak, kalau saya mati, tolong istri saya cariin orang yang sudah tinggal di Australia. Sudah diserahin juga. Saya tuh. Saya nggak mau anak saya ada di Indonesia, saudara. Joshua sama aku. Saya bilang supaya anak saya bisa dibawa ke Australia. Waktu itu saya bilang, sudah digadein saudara istri saya. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Sampai hari ini tidak pernah lupa. Saya dipersatukan dengan istri saya sampai hari ini. Saya sama dia berkata, Tuhan, terima kasih. Saya duduk, saya nangis. Terima kasih anak saya dibawa ke Australia. Saya tidak bohong. Ada dua nubuatan Tuhan yang berkata kepada saya bersama istri saya. Ketika itu saya di Melbourne. Saya di Melbourne, ada di persekutuan Majalengka. Saya mau ke sana takut saudara, karena apa? Banyak orang yang bilang ini sesat, katanya ini sesat. Jadi saya nggak berani saudara. Tapi hati haus, pengen sembuh. Waktu itu saya sedang sakit. Saya ingin sembuh, saya ingin mengenal Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak berkenan, saya tidak akan masuk ke sana. Tapi kalau ini berkenan kepada Tuhan, bawa saya ke sana. Tahu-tahu saya datang ke sana ke persekutuan. Saya ikut bersama-sama bersama istri saya. Saya bawa asisten anak saya, bawa tiga di situ persekutuan. Waktu orang di situ bahasa itu, ramai sekali, anak-anak muda semua saudara. Udah gitu, ada satu anak muda, saudara, 17 tahun. Ngaku-ngaku, saya lagi sakit, lagi minta ampun Tuhan, ampuni dosa saya. Hei Jack! Dan susah anak istri saya namanya susah, karena saya gelap, kita gelap, namanya diganti semua. Hei Jack, dan susah anakku yang aku kasih. Saya kaget, tapi saya mendengar anakku yang aku kasih. Aduh, Tuhan, saya dikasih itu kan. Akulah Tuhan Allahmu, aku yang akan mengumpulkan keluargamu di sini. Cukup segitu. Saya lagi sakit, Tuhan, nggak dikumpulin juga nggak apa-apa, asal jangan saya mati aja. Itu yang saya pikirin. Tahun 87 itu Tuhan beri nubuat. Tahun 88 anak saya datang di situ. Luar biasa. Datang ke sini ke Australia, ada yang sponsor jadi anaknya. Anak saya langsung dapat citizen. Luar biasa. Dan nama saya dicantolkan di sini. Tulis bapaknya si J. Luar biasa Tuhan. Itu 88 itu. 2 kali Tuhan berbuat. Satu lagi dapat lain. Anak yang sama. Saya lagi doa. Saya juga masih enggak mau. Anak saya belum datang gitu saudara. Oh serangga, saya minta ampun dosa. Selalu saya minta ampun karena mau mati nggak jadi, takut saudara masuk neraka. Saya nggak mau. Dulu udah pernah saya melihat tempat gelap. Ampuni saya, sedikit saudara, kalau salah ampuni saya, kalau kurang sedikit ampuni saya Tuhan. Takut mati. Saudara, jangan main-main. Kalau sudah dekat acara itu, udah. Kalau nggak dekat sama Tuhan, habis. Sedikit minta ampun, takut sama Tuhan itu. Takut dibuat. Udah, Tuhan ampuni saya. Diam. Jack, anakku yang kasih sekali lagi. Akulah Tuhan Allah. Aku akan memelihara di hari tuamu. Asal kau melakukan firman-Ku. Nah ini, melakukan firman-Ku itu. Udah, nggak ngomong apa-apa lagi. Saya berkata, Tuhan, janji-Mu digenapi. Lalu saudara lakukan firman Tuhan, pasti Tuhan saya. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ikuti dia, apa yang katakan, ikuti. Pasti saudara pasti siap. Pasti saudara dikasih
kasih itu menjadi anak kesayangan. Pasti. Saya bagikan kepada saudara, saya tidak bohong, jangan lemah. Kasih yang mula-mula harus ada selalu. Saudara, saya berkata kepada saudara, ya, setelah saya bertobat, saudara, saya pernah tidak bisa bayar ini gedung waktu buka gereja ini, saudara. Cuma 8 orang di sini. Selama 1 tahun, mau bayar gedung sewa nggak bisa. Istri saya kerjanya begitu, on off. Buat bayar rumah juga nggak bisa, sampai kain lagi, saudara. Waktu itu, saudara, setan itu luar biasa. Benar luar biasa. Ada seorang yang saya kenal, dia bilang, Ojek, kamu ke gereja orang sedikit. Udah dah, kamu kan dulu suka main. Jadi saya kasih modal 10.000. Asal buat saya $100 udah sehari. Kamu main. Nih 10.000 bawa. Disodorin uangnya, saudara. 10.000 itu. Dia minta cepet aja sehari, cepet, pakai 10.000. Dia bilang, masa kamu gak bisa menang $500 mas sehari, modalnya kan 10.000. Saya bilang, saudara, sampai hari saya beritahu kepada saudara, itu lotowan 100 miliar gak pernah main $1 bahasa kita. Ada yang ngajakin main, no. Saya sudah bilang saya mau bertobat, sampai hari. Saya melihat itu di news agent 100 miliar, 150 miliar, no. Saya rubah, nggak kebita. Kemarin, ada yang bahas 106 miliar, 160 miliar minggu ini. Saya bilang, itu di pekerjaan saya, saudara. Ya, semua ngundungin uang $5 buat itu masak loto, kayak sistem punya. Saya bilang, lebih baik ini makan, ini uang pakai makan. Enggak, saudara, sampai hari ini saya nggak pernah $1 pun. Karena apa? Saya sudah berjanji sama Tuhan, saya tidak akan mengikut. Engkau berjanji, engkau akan memelihara hidup di hari tua saya. Terima kasih. Sampai hari ini, saudara, lakukan firman Tuhan, please, saudara. Dia adalah Tuhan yang setia. Saya belajar dari firman Tuhan. Satu orang setia aja. Saudara tahu Yusuf berapa jiwa itu? Satu keluarga itu 75 jiwa ditulis. Sama Yusuf bisa dikasih makan semua. Dipelihara. Karena apa? Karena Tuhan. Benar-benar Tuhan itu nyata. Satu orang bertobat, semua dipelihara. Sehingga Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir untuk memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, semua, bahkan bangsa Mesir dipelihara sendiri. Mau kurang apa, saudara? Dari Tuhan mau kurang apa? Saudara pun ada di Australia karena siapa? Pasti karena Tuhan, bukan karena gagah saudara. Kita tinggal di tempat orang asing, bahasanya lain. Kita kulit dengan mereka pun lain. Saudara dan saya bisa hidup di sini. Anugerah Tuhan. Saya selalu Tuhan, terima kasih. Saya tinggal di Australia, terima kasih. Kalau saya di Indonesia nggak tahu apa yang akan terjadi. Hanya bersyukur, selalu bersyukur. Layani Tuhan dengan benar. Raja Daud, saudara tahu Raja Daud? Ya, dia pernah berbuat dosa karena dia hatinya baik sekali sama Tuhan, saudara. Sampai Tuhan tidak mengambil itu kerajaannya. Dari keturunan Raja Daud, saudara, semua keturunannya menjadi raja.
Karena apa? Karena Tuhan ingat akan Raja Daud itu. Karena Raja Daud setia. Dan kerajaannya turun menurun semua keturunannya. Tidak ada keturunan yang lain. Mari saudara baca. Itu Tuhan kita yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita ikuti, saudara. Tidak pernah mengecewakan setiap orang yang sedih. Tidak pernah. Ya, di dalam firman Tuhan dan terjadi di dunia ini juga terjadi, saudara. Ada orang diselamatkan, satu orang, semua diselamatkan. Saudara, gara-gara Rasul Paulus dan Petrus, dunia ini bisa diselamatkan oleh dua orang ini. Karya Tuhan cuma 3 tahun setengah. Dia berkarya di sana di Yerusalem. Tapi pengikutnya 2 pahlawan ini, yang lainnya juga ikut. Ini kelihatan. Wah, Paulus lebih kelihatan. Dia lari kemana-mana, ke Eropa kemana. Dan Injil, saudara, sekarang sudah ujung. Tuhan berkata apa dalam firman itu? Tuhan akan datang kalau Injil ini sudah tersebar ke ujung bumi. Sekarang sudah ujung bumi. Makanya berhati-hati dari datang. Kapan Tuhan akan datang? Please. Kemudian emas yang paling berharga yang dilepaskan lebih berharga daripada emas, daripada perak, daripada berlian, daripada uang, keselamatan. Tuhan sudah memberikan kepada saudara sudah makan, mau dilepaskan begitu, mau dibuang begitu, sampai bisa. Jangan sampai bisa. Saudara sekarang setia sama Tuhan setiap hari, saudara. Hanya ada waktu, tidak akan selama-lamanya. Saudara main hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Boleh saudara catat. Saudara catat. Saya akan memberikan tahu kepada saudara supaya saudara sadar. Hidup saudara dan saya berapa lama di dunia ini? Berapa lama? Firman Tuhan mengatakan 70 tahun. Ya. Kalau kuat sampai 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Sehat selalu, wah, badan gede, jalan susah, bukan gede badan, jalan susah, kaki juga digusur, ya, dibopong, jalannya juga. Itu tongkat tuh dibawa-bawa, membelah laut juga nggak bisa. Ini tongkat. Musa masih mending Musa, tongkat bisa membelah laut. Kita bawa tongkat buat ganjal kaki itu. Paling itu, saudara, 80 tahun di dalam firman Tuhan. 1000 tahun itu sudah ditulis. Bersama Tuhan 1000 tahun itu ditulis. Sebetulnya selama-lamanya. Amin. Perbandingannya 80 tahun dengan selama-lamanya, mau pilih mana? Saudara sekarang setia sama Tuhan paling 80 tahun, saudara. Dan nggak ada 80 tahun juga, nggak ada. Saya berani taruhan. Nggak bakal ada. Saya benar jelaskan. Berapa saudara bertobat? Berapa saya bertobat? Saya bertobat umur 39. Sampai sekarang 70. Berapa tahun? Nggak ada 76 tahun, saudara. Yang saudara saya kerjakan itu dari kecil sampai umur 39 tahun itu tuh bokeh semua. Itu tuh wah, menyembah berhala, saudara. Dan 39 sampai sekarang. Itu berapa tahun? Kita setia sama Tuhan, semua sama. Kita setia, begitu pas waktunya kita dipanggil Tuhan. Selama-lamanya kita bisa Tuhan. Rugi nggak? Cuan, saudara masih cuan. Kalau hitung-hitungan cuan,
saudara, lebih cuan dari semuanya itu. Selama-lamanya bersama Tuhan. Di Wahyu ditulis bahwa lantainya itu emas. Saudara, lantainya itu emas. Dan Tuhan berjanji di dalam Yohanes 14, jangan lupa itu ayat 1 sampai 6. Baca berulang-ulang supaya tidak lupa. Aku pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Rumah disediakan, saudara. Masih mau kurang apa? Di sini sudah diberkati, masih kurang apa? Di sini dipelihara, masih kurang apa? Masih kurang apa? Dijanjikan semua janji Tuhan luar biasa. Ada di dalam Alkitab. Baca. Ini yang menghabiskan. Dan perhatikan ini baik-baik, saudara. Siapakah Yesus itu? Kolose. Bukan Kolose. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ayat 15 sampai 20. Ini Paulus, saudara. Paulus ini yang ngomong nih. Dia ada hubungan baik dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Paulus dia bisa menulis dan menerangkan siapa Yesus itu. Sehingga kita sungguh-sungguh yakin bahwa dia adalah satu-satunya. Keutamaan Kristus, keutamaannya, dia adalah gambar Allah. Dia adalah Allah sendiri, gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah, nah ini kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian darah salib Kristus. Perhatikan, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa Dia adalah gambar Allah. Tidak bisa disangka. Anda tahu ketika Tuhan disalib dengan penjahat, apa kata Tuhan? Ketika yang satu penjahat bilang, Tuhan, kan Engkau Maha Kuasa, coba tolong kami lah, selamatkan kami. Udah berbuat sesuatu. Tapi yang satunya bilang apa? Kamu jangan sembarangan ngomong, ya. Kita ini semestinya dihukum, tapi dia ini Yesus, dia tidak berbuat dosa. Dia dihukum karena dia tidak berbuat dosa. Udahlah, bertobat aja. Dan dia berkata kepada Tuhan apa? Yesus, jangan lupa, kalau Engkau nanti sudah masuk ke surga, bawa saya juga. Ingat saya. Apa kata Tuhan? Hari ini juga Engkau akan bersama di Daus. Amin. Siapa yang bisa menjamin, saudara? Siapa? Ada ayat yang begitu di dalam orang lain yang membawakan berita keselamatan? Ada nggak? Hari ini bersama aku di Taman Firdaus. Belum pernah dengar hanya Yesus. Belum pernah ada catatan Yesus. Mau kurang gimana?
Selamat Tuhan. Kita yang sudah diberi oleh Tuhan, yang sudah diberikan keselamatan, yang ada di tangan saudara dan saya, yang sudah milik kita, jangan dilepas. Please, jangan dilepas. Saya minta pemain musik lain. Jangan dilepaskan, saudara. Kalau ada yang kendorani, kalian berkata ini, saya tidak berbohong. Saya mengatakan ini sejujurnya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, Tuhan yang aja. Karena bisa dirubah oleh siapa? Istri saudara, suami saudara tidak akan bisa merubah saudara. Anak saudara tidak akan bisa merubah saudara. Semua orang tidak akan bisa merubah saudara. Yesus bisa merubah saudara. Yang jahat jadi baik, yang gila jadi benar, yang sakit jadi sembuh, yang jauh dari Tuhan bisa menjadi dekat, depresi bisa hilang kalau bukan Yesus. Saudara boleh berusaha. Saya mengalami yang merokok bisa berhenti. Siapa yang membuat berhenti merokok? Yang rokok itu menjadikan kita kanker, yang membinasakan kita siapa? Yang bisa memberhentikan hanya Yesus. Saudara berjudi, saudara berzina, saudara berbuat sesuatu yang melanggar Tuhan, melanggar susila. Siapa yang bisa merubah? Yesus. Istri tidak bisa, anak tidak bisa, suami tidak bisa, orang tua tidak bisa. Hanya Dia. Bagaimana respon kita dengan keselamatan yang Tuhan sediakan? Jangan menyia-nyiakan. Saya minta saudara kembali kepada Tuhan. Nyala-nyala kembali setia. Di sana ada janji Tuhan, yaitu hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus. Dia setia. Dia setia. Hanya saudara yang tahu, bukan saudara dengan Tuhan. Apakah oke? Apakah jauh? Apakah dekat? Apakah berkenan kepada Tuhan? Hari ini saudara, hari ini saudara perhatikan. Kalau saudara ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, bilang, ini aku, baru ini, bakal kembali. Memohon, Kudus, pulihkan, pulihkan,